Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan big match di Euro 2024 antara Spanyol versus Kroasia yang berakhir untuk kemenangan Spanyol dengan skor telak 3-0. Kalau bagi saya teman-teman, kemenangan telak Spanyol ini bukan merupakan sebuah kejutan besar. Bahkan di konten kemarin yang saya buat pada saat saya menjelaskan tentang pertandingan antara Jerman versus Skotlandia, sebelum saya closing sudah saya tegaskan bahwa kemungkinan besar Spanyol yang akan menang atas Kroasia. Bahkan di konten sebelumnya, di konten preview tentang Euro 2024 ini sudah saya tegaskan juga bahwa Spanyol dan juga Italia yang akan lolos dari grup B yang dinilai sebagai grup neraka. Dan seperti yang kita saksikan di pertandingan dini hari tadi, bahwa Kroasia tidak bisa berkutik sama sekali. Oke lah, memang mereka bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya, tapi dari awal Spanyol yang tampak lebih efektif untuk bisa menciptakan banyak sekali peluang yang berbahaya. Dan seperti juga yang saya jelaskan sebelumnya, di konten preview tentang Euro 2024, bahwa Spanyol kali ini tidak akan lama menguasai bola. Ini bukan Spanyol yang sebelumnya kita lihat di Piala Dunia tahun 2022 yang para pemainnya terlalu lama menguasai bola, terlalu lama mengotak-ngatik bola. Enggak, mereka akan bermain jauh lebih direct. Dan benar kan apa yang saya katakan itu terbukti di atas lapangan. Para pemain Spanyol tidak terlalu lama menguasai bola karena mereka paham. Mereka harus bisa mencetak gol. Kalau bisa mencetak lebih dari 1 gol di pertandingan penting. Karena siapapun tim yang menang di pertandingan ini kemungkinan akan lolos ke babak selanjutnya. Dan tampak jelas walaupun para pemain Kroasia lebih lama menguasai bola, tapi mereka sulit banget create chances. Karena Spanyol kali ini bermain dengan strategi compact football. Jadi mereka memadatkan lini tengah dan merapatkan lini pertahanan, tapi switching play-nya, counter attack mereka itu jauh lebih cepat. Nah, artinya Kroasia tidak bisa mengimbangi kecepatan dari para pemain Spanyol untuk membangun transisi positif yang cepat. Itu kan biasanya yang dilakukan oleh para pemain Kroasia. Mereka yang biasanya akan bermain sepak bola reaktif. Ya kan? Mereka yang akan melakukan counter attack. Tapi di pertandingan dini hari tadi, para pemain Kroasia kebingungan gimana mereka mau counter attack. Karena Spanyol walaupun bermain ofensif, tapi mereka menjaga jarak antara lini pertahanan dengan lini tengah sehingga tidak ada ruang yang terbuka antar lini. Dan memang Kroasia bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya dari Kovacic, dari Brozovic, bahkan mereka hampir mencetak gol dari penalti. Tapi kan hasilnya kita lihat 0. Dan Luka Modric sama sekali tidak berkutik. Oke lah, dia beberapa kali memberikan umpan kunci, tapi dia tidak bisa bermain secara kreatif. Karena Rodri pun tidak selalu terlibat dalam proses membangun serangan. Karena mereka punya yang namanya Fabian Ruiz. Saya baru pertama kali melihat aksi dari Fabian Ruiz. Luar biasa pemain ini ya. Dia punya kaki kiri yang mematikan. Umpan-umpannya hampir semuanya akurat. Dan Spanyol punya pemain muda seperti Lamine Yamal dan juga Nico Williams. Ini dua winger ini sangat cepat dan mereka punya skill individu yang bagus. Artinya pada saat Spanyol punya dua penyerang sayap dengan skill individu yang bagus dan kecepatan, itulah yang akan menguntungkan striker murni mereka, Alvaro Morata, yang masih dipercaya sebagai striker dari Spanyol. Nah, kesulitan Spanyol itu kan selalu dalam urusan mencetak gol. Tapi kali ini kita lihat pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka yang membuat para pemain mereka sering mendapatkan ruang kosong di area pertahanan Kroasia. Dari jalannya pertandingan pun, kita bisa melihat Spanyol di menit-menit awal tuh dari Morata sudah mendapatkan peluang yang bisa di-save oleh kiper dari Kroasia. Dan yang saya suka dari permainan Spanyol kali ini adalah mereka tidak banyak memberikan crossing-crossing tinggi. Tidak banyak juga memberikan crossing dari wing, tapi penetrasi itu lebih banyak dilakukan dari lini tengah. Nah, di sini saya melihat peran besar dari Rodri dan juga Fabian Ruiz. Ini dua pemain yang sangat penting di lini tengah dari Spanyol, karena mereka bisa bermain secara kreatif. Ya kan, dan kita lihat ada Nacho dan juga Carvajal, ini dua pemain Madrid ya kan yang sangat tangguh di lini pertahanan. Ya memang Kroasia ini kita tahu adalah tim yang biasa membuat kejutan, tapi di pertandingan dini hari tadi mereka yang terkejut. Mereka kaget kok para pemain Spanyol nih nggak mau lama menguasai bola. Ya tentu pelatih mereka sudah membaca ya permainan dari Spanyol ini sebelumnya, tapi tampak para pemain Kroasia tidak bisa memberikan respon. Padahal kan Spanyol membutuhkan waktu yang cukup lama ya, melewati pertengahan babak pertama untuk mencetak gol dari Morata, and what a goal. Nah, ini yang jarang kita lihat dari permainan Spanyol, umpan-umpan terobosan. Tapi ini umpan terobosannya ini mahal banget dari Fabian Ruiz, sehingga Morata sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Kroasia, dan finishingnya itu kan yang paling penting. Dan setelah itu memang para pemain Spanyol lebih banyak menciptakan peluang, cuma memang nih finishing yang menjadi persoalan bagi mereka. Tapi saya melihat aksi dari Lamine Yamal, ini luar biasa pemain ini ya. Saya melihat dia memang adalah pemain masa depan Spanyol dan juga tentunya sangat penting bagi Barcelona jika dia bisa berkembang secara baik ya. Karena saya melihat ya ini permainan pemain ini beda total dari pemain-pemain muda
Barcelona lainnya. Jadi dia bukan saja punya skill yang tinggi, tapi dia juga punya visi yang luar biasa. Maka itu beberapa kali dia berhasil memberikan umpan kunci, bahkan gol kedua dari Spanyol itu juga dimulai dari Yamal. Ketika dia memberikan umpan kepada Pedri. Pedri mainnya luar biasa di tengah, tapi Pedri kan bukan tipe pemain yang ofensif ya. Sesekali saja maju ya. Dia perlu menjaga kedalaman dari lini tengah. Nah, ketika dia maju itu, dia melihat ada Fabian Ruiz dan skill individu dari Fabian Ruiz luar biasa. Sehingga dia bisa mencetak gol kedua bagi Spanyol, dan setelah itu saya kira Spanyol akan bertahan. Oke, Kroasia bisa mendapatkan peluang, tapi attacking dari Spanyol ini sangat efektif. Mereka membutuhkan waktu hanya sekitar 7-9 detik untuk bisa menciptakan peluang melalui proses transisi positif yang cepat. Dan kita lihat dari sepak pojok, kemudian Lamine Yamal memberikan crossing yang mahal. Mahal banget ini crossing, menukik ke dalam, dan di sana ada Dani Carvajal. Yang menarik, ada kerjasama antara pemain Barcelona dengan pemain Madrid yang bisa menghasilkan gol bagi Spanyol. Nah, artinya sekarang kita bisa melihat bahwa kondisi internal dari tim Spanyol ini lagi bagus-bagusnya. Dan Carvajal bisa menyontek bola untuk membawa timnya unggul dengan skor 3-0, padahal beberapa pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu, Carvajal juga mencetak gol di final Champions League. Dan setelah itu memang Kroasia di babak kedua coba untuk counter press, tapi para pemain Spanyol pinter banget. Mereka nahan terus di tengah, dan saya agak bingung nih dengan keputusan wasit, kenapa tidak memberikan Rodri kartu merah. Itu sebetulnya kartu merah itu, dia hanya memberikan kartu kuning. Tapi ketika saya melihat replay lagi, tampaknya tuh kontaknya nggak ada atau memang nggak banyak yang dia lakukan. Sehingga nih bingung juga nih, VAR lagi ngapain tuh? Ya kan, wasit di ruang VAR lagi ngapain tuh? Tapi anyway, Petkovic gagal ya mengkonversi penalti tersebut, tapi dari gol yang dia cetak, ternyata dianulir, dan kita bisa melihat bahwa para pemain Spanyol punya staying power yang luar biasa. Karena walaupun mereka sudah unggul dengan skor 3-0, tapi mereka tetap bisa pressing. Karena kita tahu pressing itu yang sangat penting atau krusial lawan tim-tim seperti Kroasia yang punya reaksi yang cepat pada saat tim lawan itu sudah menyelesaikan sebuah proses serangan. Dan saya pikir ini adalah pembelajaran yang sangat mahal bagi para pemain Kroasia, bahwa mereka harus bisa langsung nyetel atau cepat panas di sebuah pertandingan Euro 2024, apalagi lawan tim yang kuat. Ya kan, lawan Spanyol ini mereka memilih untuk bertahan dulu, kemudian sesekali counter, tapi setelah Spanyol unggul 1-0, mereka mau counter sudah gak bisa, sudah dibaca oleh para pemain Spanyol. Jadi ini bukan Spanyol yang lawan Maroko yang melakukan mungkin berapa, 500 atau 700 kali passing, tapi gagal mencetak gol ya di Piala Dunia lalu, tapi ini adalah Spanyol yang tidak banyak melakukan passing, tidak banyak menguasai bola, atau persentase ball possession mereka itu kalah dari tim lawan, tapi jumlah peluang mereka bisa jauh lebih banyak dan mereka bisa melakukan konversi dari jumlah peluang yang mereka ciptakan dengan sangat baik. Artinya conversion rate dari para pemain Spanyol ini sangat tinggi, dan itulah yang tentu memberikan harapan bagi fans dari Spanyol bahwa bisa juga Euro 2024 kali ini juaranya adalah Spanyol. Tapi saya masih konsisten bahwa kalau bagi saya favorit juara adalah Portugal dan juga Prancis. Nanti kita tunggu pertandingan pertama dari Portugal dan juga Prancis. But anyway, this is a good win for Spain. Dan pelatih mereka De La Fuente ya, belum lama menangani Spanyol, tapi dia bisa membuat Spanyol bermain efektif. Jadi saya nonton pertandingan semalam itu juga, saya gak boring juga, kan masuk sampai ke dini hari ya. Nah, saya gak boring juga nonton pertandingan semalam gitu. Karena saya melihat ya Spanyol nggak mau lama menguasai bola. Kalau mereka terlalu lama menguasai bola, aduh, boring juga kok bola dimainkan di area mereka sendiri. Ya, jadi teman-teman, kita sudah menyaksikan sebuah pertandingan besar dari Euro yang berakhir untuk kemenangan Spanyol dengan skor yang telak. Kita tunggu lagi nanti pertandingan-pertandingan lainnya dari Euro. Memang Italia bisa menang Albania, yang juga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Albania akan tersingkir dari grup ini. Dan kemungkinan yang lolos adalah Italia dan juga Spanyol. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.